Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Rina Ratnawati, calon guru penggerak Angkatan 11. Kali ini saya melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif yang saya lakukan dengan Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Sukomoyo, Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mardiono selaku Kepala SD Negeri 1 Sukomoyo, dan yang kami hormati Bapak Ibu serta tenaga kependidikan SD Negeri 1 Sukomoyo. Pada kesempatan pagi ini, saya Rina Ratnawati, calon guru penggerak Angkatan 11, akan melaksanakan pengembasan budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pengembasan pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Di tempat kami persilakan. Berdoa cukup. Semoga dengan diawali doa tadi, acara pengembasan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu halangan apapun. Amin. Baik, acara pengembasan budaya positif di sekolah akan kami mulai. Selanjutnya yang pertama, ini kita senang-senang terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan sebuah kertas. Kertasnya kalau nggak ada tak kasih ini, nanti bisa disobek-sobek. Nah, pada budaya positif ini konsep intinya itu ada 6. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang teori, motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol guru. Dan yang keenam nanti ada segitiga restitusi. Nah, masuk ke materi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini Bapak Ibu tadi sudah saya minta untuk menyiapkan kertas ya. Jadi di sini nanti kita akan bermain-main. Langkahnya adalah menyiapkan kertas, kemudian disobek kecil. Sebenarnya tidak cepat juga tidak apa-apa. Jadi nanti masing-masing dua orang memperagakan tentang perubahan paradigma. Jadi kalau sesuai ini ada kertas ditulisi satu barang berharga, tapi nggak ditulis ya nggak apa-apa, mau dipakai barang berharganya beneran ya boleh, misalnya cincin, jam tangan, nanti kan Bapak Ibu genggam, terus teman sebelahnya adalah merebut benda yang di tangan temannya, misalnya nanti juga orang bisa maju untuk mempraktekkan. Ini mau ditulis di kertas boleh, mau pakai barang berharganya beneran juga boleh. Misalnya saya punya kertas, terus saya tulisi, misalnya barang berharga Bapak Ibu itu apa yang paling berharga? Benda ya, benda. Laptop misalnya, laptop kebesaran. HP misalnya HP, saya tulisi di sini HP. Kemudian kertasnya kita lipat sampai kecil, terus Bapak Ibu genggam di tangan seperti ini. Nah, nanti teman yang sebelahnya itu berusaha untuk mendapatkan benda itu. Terserah bagaimana caranya, mau dirayu boleh, mau dikasih uang boleh, mau disogok boleh, yang penting
Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah benda yang digenggam oleh tangan teman sebelahnya. Sudah paham seperti itu belum? Ini mau pakai kertas boleh, mau pakai benda-benda juga boleh. Misalnya Bu Ida punya cincin digenggam, nanti Bu Ani berusaha untuk merebut cincin yang di tangan Bu Ida itu. Terserah caranya mau bagaimana, mau dirayu boleh, mau diancam boleh, mau dihardik boleh, terserah bebas. Ini bisa berpasangan dua orang, nanti saya minta dua orang untuk memperagakan dulu. Monggo dua orang, siapa yang mau maju dulu? Nanti yang lain bisa di belakang. Halo, hati-hati ada kabel ya. Nah, ini yang menggenggam siapa? Dan yang merebut siapa? Yang meminta siapa? Di sini, ke tengah sini. Nah, ini kita perhatikan Bu Ida mempunyai sebuah benda berharga yang digenggam di tangannya, kemudian Bu Ani akan merebut benda yang di tangan Bu Ida. Terserah bagaimana caranya. Monggo. Terserah bagaimana caranya. Yang penting Bu Ani bisa mendapatkan benda yang di tangan Bu Ida. Mau ditarik-tarik sampai selio boleh, silakan. Jamnya 9. Gak punya ya, pengen itu ya. Tapi beli di Shopee itu udah gak ada. Ya gimana ya, tapi kalau gak ada terus aku gimana? Kita itu gak bayar berapa? Nanti ya Bu ya. Gimana ya? Uangnya berapa? Harganya itu 100.000 gitu. Udah boleh nanti tak bayar 100 ya. Katanya 100. Belinya kan biar aku dapat untung. 150 ribu ya. Biasanya sama teman 100 nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Itu tadi ada peragaan dari Bu Ida dan Bu Ani yang memperagakan Bu Ani meminta benda yang ada di tangan Bu Ida dengan cara apa tadi? Merayu. Sekarang Bapak Ibu yang di belakang bisa memperagakan dengan teman sebelahnya. Terserah bagaimana caranya, monggo. Mau bertiga ya boleh, berdua boleh. Mau ditarik sampai tangannya sakit ya silakan. Monggo. Kalau kertas tidak menginginkan ya pakai benda-benda. Misalnya Bu Nuri punya cincin ya digenggam cincinnya, nanti bunda merebut cincinnya Bu. Atau jam tangan, atau uang boleh Pak Arman. Kalau punya uang nanti Pak Tino bisa merebut uangnya Pak Arman. Enggak bisa dipraktekkan dulu. Ya bukan ijolan ini. Sudah mendapatkan barangnya belum? Nah, silakan sampai dapat, mau ditarik-tarik tangannya boleh, silakan. Mau dijauh, mau dirayu-rayu boleh. Ini malah kedengaran. Sudah mendapatkan barangnya belum? Susah, ayo berusaha, harus berusaha sampai barang yang punya temannya didapatkan Bapak Ibu.
uang atau mendapatkan sesuatu dari temannya bapak ibunya. Di sini ada kaitannya dengan sebuah teori kontrol atau ilusi kontrol. Dan di sini bapak ibu bisa menerapkannya di kelas. Jadi sebagai guru bapak ibu bisa mengontrol murid. Misalnya murid ini konene, nah muridnya mana kalau mau boten. Misalnya bapak ibu di depan punya hadiah, nah anak-anak nanti di belakang bisa berusaha serajin mungkin, segiat mungkin untuk mendapatkan hadiah yang bapak ibu bawa. Seperti itu ya contohnya. Nah di sini yang pertama ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, contohnya seperti itu tadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Maksudnya di sini adalah dari peragaan tadi bisa dapat membentuk karakternya anak. Anak bisa mempunyai semangat, motivasi untuk mendapatkan benda yang dibawa oleh bapak ibu gurunya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, sama seperti yang kedua tadi contohnya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seperti tadi, misalnya bapak ibu di kelas sebagai guru bisa ibaratnya memaksa murid, memaksa kon sinau, memaksa kon ikut lomba, memaksa kon apapun. Yang penting sebagai guru itu kan udah dewasa, dia punya kontrol, punya hak untuk memaksa seperti itu. Jadi inti dari peragaan tadi adalah contoh dari ilusi kontrol. Sebagai bapak ibu guru bisa mengontrol murid-muridnya. Nah, sebelumnya itu di depan bapak ibu sudah ada snack dan minum, monggo sambil dinikmati dulu ini. Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama karena stimulus respon, yang kedua karena teori kontrol atau pilihan. Nah di sini yang pertama dari stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memberikan stimulus kepada orang tersebut. Nah teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah lalu teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, tadi Bapak Ibu sudah berusaha mendapatkan benda sampai akhirnya bisa dipaksa, terus bisa mendapatkan benda yang diinginkan. Nah, teori kontrolnya ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus responnya ada model berpikir menang atau kalah. Lalu teori kontrol pilihannya itu ada model berpikir menang-menang. Yang selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan yang Bapak Ibu tahu itu contohnya apa? Nilai kebajikan ini bisa bersumber dari P5. Nah, itu nilai-nilainya contohnya apa saja? Ada yang tahu? Apa Pak Nino? Etika. Yang lain? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang lain lagi? Berakhlak mulia. Apalagi? Berjabat tangan. Apalagi? Gotong royong. Nah,
kita akan lebih lanjut. Yang pertama nanti tentang disiplin positif dulu. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang agar orang tersebut patuh terhadap suatu aturan yang berlaku. Nah, disiplin ini sebenarnya memiliki motivasi yang internal, jadi dari dalam, yang membuat orang bisa menggali potensi menuju sebuah tujuan yang ingin dicapai. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini nanti berkaitan dengan tema seperti ini, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu sifat atau perilaku positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu tadi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, biar lebih semangat, mari kita nyanyikan dulu yang belajar Pancasila. Sampai dua itu nggak dulu sangat, karena ini sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka semua. Mungkin yang kelas 3 dan 6 bisa belajar ikut bernyanyi deh. Jadi biar bisa menerapkan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nanti Pak Tarman yang keras ya. Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, tadi kita ulas satu-satu. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu contoh kegiatannya apa? Sholat berjamaah, sembahyang bisa, berdoa, apalagi berkaitan dengan beriman kepada Tuhan yang kita masing-masing, seperti sholat berjamaah, berdoa, beribadah. Kalau pagi hari ada hafalan surat pendek juga bisa. Sekarang yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini contoh kegiatannya apa? Jadi kegiatan yang bisa menerapkan anak itu bisa punya sikap berakhlak mulia. Mengunjungi teman yang sakit, ya bisa misalnya saat pagi hari ketemu bapak ibu guru ada berjabat tangan. Terus yang ketiga, mandiri ini biasanya ketika murid dalam pelajaran, contohnya apa? Tidak mencontek, betul, mandiri itu. Apalagi ini berkaitan dengan kegiatan anak-anak saat proses pembelajaran. Contohnya berusaha sesuai dengan kemampuan, ya berarti. Yang ketiga, bernalar kritis. Contoh kegiatannya apa? Saat pembelajaran juga ini. Bertanya bisa. Kemudian saat kegiatan berkelompok juga bisa, itu ada nilai bernalar kritisnya. Yang selanjutnya ada berkebinekaan global. Contoh kegiatannya apa atau aktivitasnya apa? Berkebinekaan global berarti berkaitan dengan jiwa nasionalisme. Contohnya apa? Upacara, betul. Apalagi yang lain? Toleransi antar sesama, seperti itu. Terus yang kelima ada apa?
Ada bergotong royong. Kalau gotong royong contoh kegiatannya apa? Jumat bersih, menjaga kebersihan kelas, tiket kelas. Yang terakhir ada kreatif. Ini juga saat pembelajaran juga. Contoh kegiatannya apa? Ada nilai kreatifnya itu. Misalnya saat P5 membuat karya kan anak-anak bisa berkreatif sesuai dengan kreasinya masing-masing gitu ya. Nah, itu tentang nilai kebajikan universal. Sebenarnya sama nilai kebajikan itu hampir mirip dengan nilai-nilai yang ada pada P5. Tapi selain itu juga ada banyak lagi seperti toleransi, empati, dan lain-lain. Pokoknya nilai-nilai yang baik itu termasuk nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, Bapak Ibu sudah tahu bedanya antara hukuman, penghargaan, dan restitusi atau belum? Sudah pernah menerapkannya di kelas atau belum? Sudah pernah menghukum anak belum? Misalnya dikasih tugas, nih anaknya tidak mengerjakan, terus dikasih hukuman. Sudah pernah atau belum? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini kata lain penghargaan. Kita ulas satu-satu. Nah, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu bersumber dari eksternal, dari luar. Contoh pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, teori motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi secara eksternal. Eksternal itu dari luar. Contoh pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini nanti bisa dibedakan contoh pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang teori motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini sumbernya dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Contoh pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi antara ketiga pertanyaan ini intinya beda-beda sesuai dengan teori motivasi yang diharapkannya. Selanjutnya, nah ini adalah pengertian dari hukuman. Tadi Bapak Ibu sudah kelihatannya sudah pernah menghukum anak belum? Menghukum misalnya kon lari lapangan motor, atau kon nyanyi, atau kon bersih kamar mandi, sudah pernah belum? Sudah, nggak apa-apa. Nah, hukuman itu bisa bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukumannya mendadak. Misalnya muridnya Buani ada yang tidak mengerjakan PR, terus langsung disuruh push up 100 kali misalnya. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi ibaratnya seperti memaksa murid untuk melakukan hukuman itu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau fisik ya misalnya kalau lari muter mengelilingi lapangan, atau kalau psikis bisa juga disuarakan dengan kata-kata. Seperti itu kalau hukuman. Selanjutnya kalau konsekuensi, nah ini bedanya konsekuensi. Kalau hukuman tadi kan satu arah, guru yang bertindak, murid melakukan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah direncanakan, sudah disepakati di kelas misalnya antara guru dan murid. Kita buat kesepakatan, perjanjian misalnya besok kalau tidak mengerjakan PR terus nulis 100 halaman misalnya, atau kalau tidak membawa buku pelajaran misalnya bersihin kamar mandi misalnya, itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi
murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika melakukan kesalahan. Kalau hukuman tadi kan bersifat memaksa, murid tidak tahu, murid tidak dilibatkan dalam membuatnya, tapi dia dapat hukuman. Tapi kalau konsekuensi sudah direncanakan dan sudah disepakati antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini dari yang pertama ada hukuman, kemudian yang kolom sana ada konsekuensi. Perbedaan yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi seperti tadi, hanya satu pihak, anak-anak melanggar langsung dikasih hukuman. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu kalau memberikan hukuman itu. Yang ketiga, anak bisa membenci kedisiplinan. Yang keempat, bersifat paksaan. Yang kelima, bisa mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Yang keenam, ada konsep diri yang buruk. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi anak itu takut berbuat salah, takut akan menerima hukuman. Yang selanjutnya terakhir, bisa marah, bisa dipermalukan, bisa malu, bisa merasa dirinya itu tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi tadi kan sudah ada kesepakatan. Jadi sesuatu yang terjadi itu anak sudah tahu konsekuensinya harus apa. Tuh. Yang kedua, bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman tadi kan waktunya lama karena sakit hati. Tapi kalau konsekuensi kan karena sudah tahu konsekuensinya, jadi anaknya tidak nyaman hanya sebentar, hanya saat itu saja, besok ya harus lupa. Kemudian yang selanjutnya, anak bisa lebih menghargai disiplin. Jadi dia sadar, oh, dia tidak salah, berarti saya harus disiplin. Yang selanjutnya ada stimulus tanggapan. Kemudian yang selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri seperti tadi karena sudah ada kesepakatan konsekuensinya. Kemudian bisa membuat konsep diri menjadi yang lebih baik lagi. Anak bisa belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dia kehilangan haknya tapi hanya sementara waktu. Kalau yang ini tadi kan kalau yang hukuman kan bisa malu anaknya, tapi kalau yang konsekuensi karena sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, jadi anaknya itu sudah merasa dia sadar kalau salah, lalu konsekuensinya juga dilakukannya dengan senang hati seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan, ada 7 pertanyaan. Nah, ini nanti jawabannya termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini saya bagikan kertasnya. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya lalu ditempelkan di papan tulis. Jawabannya hanya 2, hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau hukuman kan yang bersifatnya cuma satu arah, satu pihak. Kalau konsekuensi kan sudah ada kesepakatan. Nanti ditempelkannya di sebelah sini ya, hukuman atau konsekuensi satu-satu. Dari nomor 1 dulu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Silakan ditulis. Tidak usah takut dengan masalahnya, yang penting dijawab. Dari nomor 1 dulu ya, yang ini dulu. Kalau sudah ditulis, lalu ditempelkan di sana. Jawabannya hanya ada 2, dipilih hukuman atau konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, nomor 1 dulu, nomor 2-nya nanti. Lalu ditempelkan sini. Sepengetahuannya, hukuman atau
konsekuensi. Kalau nggak muat sampingnya sini boleh ini. Nggak muat sebelah sini boleh, jangan di bawah sini. Biar kamu yang oleh sampai. Hukuman atau konsekuensi nanti kita bahasnya nanti. Sambil dieleng-eleng tadi jawabnya apa? Terus yang kedua, langsung semua aja daripada maju mundur. 2 sampai 7, 6. 6. Nanti 2 sampai 6 langsung tulis ke bawah ya. 2 sampai 6, hukuman atau konsekuensi. Satu aja. Jadi 1 isinya langsung semuanya, 1 aja. 1 warna langsung ke isinya semua ini. Misalnya nomor 2 isinya apa, 3 isinya apa, 2 sampai 6 ya. Ditulisi 2 sampai 6 nomornya, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa, sampai nomor 6 jawabannya apa. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Sepengetahuannya aja. Yang nomor 2 itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ditulisi nomor 2 sampai 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya apa? Jawabannya pilih salah satu, hukuman atau konsekuensi. Kalau sudah nanti bisa ditempelkan. Nah selesai, hebat sekali. Menempelkan bebas, mau ke bawah boleh, ke kanan ya boleh, semuanya. Nanti dieleng-eleng jawabannya apa? Hukuman atau konsekuensi. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7. Ini nggak ada benar masalah, tapi menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini siapa yang belum? Pak. Oke. Nanti bisa diingat-ingat kembali Bapak Ibu sudah menjawab jawaban hukuman atau konsekuensi. Ya, di sini ada kunci jawabannya, nanti bisa dicermati satu-satu. Nah ini ada kunci jawabannya, kita bahas satu-satu dari yang pertama nanti. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi?
Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat sekarang, ini sudah langsung muncul semua jawabannya. Nah, siapa yang nomor 1 tadi jawab hukuman? Jadi mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman juga. Siapa yang tadi jawab hukuman? Ya, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah termasuk hukuman juga. Sudah betul belum tadi jawab? Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Jadi karena kertasnya sudah dicoret-coret kemudian diganti yang baru, nah itu termasuk konsekuensi. Dia konsekuen dengan kesalahan yang sudah dibuatnya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi. Jadi karena ada anak yang sudah menumpahkan air, jadi dia harus konsekuen untuk membersihkannya. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk apa ini? Hukuman. Kalau hukuman kan ibaratnya hanya satu pihak, tergantung guru nih. Nah, hukuman itu jadi ada murid tidak pakai sepatu warna hitam terus lepas sampai jam pulang sekolah, itu hukuman. Yang terakhir, kami mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Itu termasuk konsekuensi. Jadi karena sudah terlambat dalam mengikuti pelajaran olahraga, murid yang terlambat tersebut disuruh mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Itu contoh dari konsekuensi. Selanjutnya, di sini ada pernyataan dari Alfikon tentang dihukum oleh penghargaan. Alfikon menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan saya lanjutkan kembali. Di sini ada pernyataan dari Alfikon yang menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Di situ kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu adalah pernyataan dari Alfikon tentang dihukum oleh penghargaan. Kemudian kita lanjutkan tentang restitusi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, nah sekarang ada restitusi. Nah, restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu seperti proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya mereka. Jadi di sini restitusi itu adalah guru memberikan suatu pemecahan masalah. Misalkan di kelasnya Bu Desi ada anak yang terlambat ke sekolah misalnya. Nah, di sini guru memberikan suatu restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses kolaborasi. Jadi Bu Desi mendekati muridnya itu ditanya kenapa kok terlambat, terus
alasannya apa. Kemudian Bu Desi memberikan restitusi. Restitusi itu adalah proses pemecahan masalah. Nah, kira-kira kalau kamu seperti ini, langkah atau solusi yang kamu tempuh itu sebaiknya apa? Kita tawarkan dulu ke muridnya. Lalu kalau muridnya bingung, baru kita memberikan solusi yang lain yang sekiranya murid itu bisa melakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, restitusi itu punya 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan, tapi bukan hubungannya murid ini. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, bukan memaksa murid untuk memperbaiki kesalahannya, kita menawarkan solusinya. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan restitusi kita melihat internal atau melihat kondisi dirinya si anak itu. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita cari kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak. Nanti kebutuhan dasar ada materinya sendiri ya. Yang keenam, restitusi ini adalah cara yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dengan restitusi ini kita dapat membuat atau membentuk karakter anak menjadi lebih baik lagi. Yang kedelapan, ini ada fokus pada solusi. Jadi intinya adalah mencari solusi dari permasalahannya. Dan yang terakhir, bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid bisa sadar kalau dia salah dan bisa tahu solusi atau pemecahan akhirnya bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, di sini saya mau tanya, Bapak Ibu di kelas sudah membuat aturan kelas atau keyakinan kelas belum? Kesepakatan kelas misalnya buang sampah pada tempatnya, menghormati guru, sudah buat belum di kelas? Sudah. Nah, kalau kesepakatan kelas itu dibuatnya yang buat gurunya atau yang buat siswanya aja, atau yang buat bersama-sama antara guru dan murid? Bersama-sama, betul sekali. Nah, lebih lanjutnya di sini ada dari yang pertama itu dari peraturan kelas yang paling kecil. Peraturan kelas tadi misalnya kesepakatan kelas kata lainnya. Jadi dari peraturan kelas itu akan membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu kalau sudah disepakati bersama-sama tanpa ada yang melanggar, bisa membentuk lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif akan membentuk suatu budaya sekolah yang positif juga. Jadi peraturan kelas ini adalah intinya, awal mulanya yang paling kecil. Dari peraturan kelas akan membentuk suatu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kalau muridnya sudah berperilaku baik, berperilaku positif, akan membentuk lingkungan yang positif. Nah, kalau lingkungannya sudah positif, lingkungan sekolahnya sudah positif, akan membentuk suatu budaya yang positif juga di sekolah. Seperti itu awal mulanya. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini ada cara pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataannya itu tidak panjang, tidak terlalu panjang, tapi pendek aja, namun bermakna bagi murid. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tolong dihindari kata jangan atau kata tidak boleh, itu tidak memakai kata
tidak memakai kata jangan dan tidak boleh, tapi diubah ke dalam bentuk yang kalimat positif. Nanti kita akan latihan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa kok tidak terlalu banyak? Biar murid itu mudah mengingatnya. Jadi nek gawe keyakinan kelas jangan banyak-banyak, sedikit aja tapi murid dapat mengingatnya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan. Nah, ini jadi buat keyakinan itu tidak usah muluk-muluk, yang penting sesuai dengan anak, sesuai dengan karakternya anak, sesuai dengan lingkungan yang ada di kelas itu. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Nah, tadi Bapak Ibu juga sudah betul melakukannya. Ada kolaborasi antara warga kelas, ada guru dan ada murid dalam membuat keyakinan kelas. Nah, yang terakhir, dari keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali keyakinan kelasnya dari waktu ke waktu. Misalnya kok bulan berikutnya kok ada anak yang melanggarnya lagi, kemudian dibuat peraturan baru. Nah, seperti itu boleh juga. Yang selanjutnya, ini ada contoh keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu tolong dihindari kata jangan dan tidak boleh. Memakai kata-kata yang positif. Seperti yang contoh keyakinan kelas 1 seperti itu bisa dibaca sendiri. Kemudian yang keyakinan kelas 5 juga seperti ini. Misalnya yang ini selalu bersikap positif. Nah, misalnya pendapatnya anak tidak boleh berkata kasar seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu guru mengubah kalimat tidak boleh berkata kasar itu menjadi kalimat selalu bersikap positif. Misalnya seperti itu. Misalnya lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini kira-kira kata-kata positifnya jadi apa? Buang sampah pada tempatnya bisa juga. Misalnya lagi, tidak boleh membuli teman. Nah, kira-kira kata positifnya jadi apa kalau tidak boleh membuli teman? Sayangilah temanmu, saling menghormati antar teman. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu memfasilitasi pendapatnya anak-anak tadi, mengubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya, nah dari sini, di sini ada dua pilihan. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu yang mana? Yang A atau yang B? Terus alasannya apa? Siapa yang mau jawab? Yang A atau yang B? Yang B, betul. Kenapa kok yang A itu salah? Ya, masih ada kata tidak bolehnya, belum diubah ke dalam bentuk kalimat positif. Mungkin kalau Bapak Ibu minta pendapatnya anak-anak, pasti semua anak-anak mengatakannya dengan kata tidak boleh atau jangan. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu bisa memfasilitasi muridnya dari pendapat-pendapatnya yang tidak boleh tadi diubah menjadi kalimat yang positif. Kenapa kok positif? Ya supaya anak itu pikirannya positif, bukan pikirannya hanya tidak boleh aja, tapi bisa berpikir ke arah yang positif seperti itu. Nah, di sini ada kita latihan lagi tentang keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu pasti ada nilai kebajikan universalnya. Misalnya yang ini, contoh saya beri contoh 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan universalnya apa? Atau nilai pesan moralnya nilai apa? Kan nilai ada banyak, ada percaya diri, tanggung jawab, toleransi, empati, disiplin. Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu nilainya apa? Betul, tanggung jawab. Jadi kan dia anak punya kesadaran, punya tanggung jawab untuk mengembalikan bukunya
secara rapi-rapi. Sekarang yang kedua, 2, 3, 4, 5, 6, tak bagi aja. Sini 2, 3, 4. Kenapa lagi? 0, 4, 6. Jadi ini 2, 3, 4, 5, yang sana 6. Bisa dipikirkan kira-kira nilai kebajikan universalnya nilai apa? 2, 3, 4, 5, yang kelompok sana 6. Nanti bisa disampaikan secara lisan saja. Kira-kira nilai kebajikannya itu nilai apa? Yang nomor ini gampang ini. Jadi nilai kebajikan itu ada tanggung jawab, saling menghormati ya bisa, saling menghargai bisa, empati bisa, toleransi bisa, ada banyak. Termasuk nilai yang ada pada profil pelajaran Pancasila. Di luar profil pelajaran Pancasila juga boleh. Yang penting nilainya itu nilai positif, nilai yang baik, bukan nilai yang buruk. Sudah belum diskusinya? Ada nilai keamanan, keselamatan, kesehatan juga bisa. Tadi yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawabnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kalau dilarang mengganggu orang lain termasuk apa? Apa? Jawabannya apa? Nanti akan muncul jawabannya sendiri, tapi nanti. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu yang kedua itu nilainya apa? Apa? Kalau yang ketiga gampang ya, disiplin. Yang keempat apa? Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Yang kelima dilarang menggunakan narkoba. Ya. Yang keenam bergantian atau menunggu giliran. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, itu jawabannya. Yang ini tambah disiplin sebenarnya bisa ini disiplin. Nah, yang pertama tadi tanggung jawab ya. Yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Itu nilainya adalah saling menghormati. Toleransi juga bisa. Terus yang ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini disiplin bisa, komitmen bisa, menghormati orang lain atau saling menghormati juga bisa. Yang ini dilarang melakukan kekerasan. Ini ada keselamatan, ada juga saling menghormati juga bisa. Terus dilarang menggunakan narkoba, ini berkaitan dengan nilai kebajikan kesehatan. Yang terakhir bergantian atau menunggu giliran, itu lebih ke menghormati orang lain. Toleransi juga bisa sebenarnya itu. Jadi ini jawabannya yang lain juga betul, tapi kalau yang dikunci jawabannya itu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu kalau tentang kebutuhan dasar, kalau menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar ini contohnya apa? Apa? Makan, minum, tempat tinggal, pintar Pak Tarwan. Apalagi pakaian, teman hidup. Nah, kita akan berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, yang paling tengah ini bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu
tidak hanya dibutuhkan oleh Bapak Ibu, tapi juga murid-murid Bapak Ibu. Sekarang yang pertama, kalau bertahan hidup, kalau murid itu juga bisa bertahan hidup tidak? Jadi kalau murid itu juga punya kebutuhannya. Jadi kalau misalkan ada anak yang sering cari perhatian, sering jahil, nah itu sebenarnya bukan anaknya yang gimana-gimana, tapi dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi. Misalkan di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian, dan dia mencari kebutuhan dasar itu saat di sekolah, seperti itu. Kalau penguasaan ini contohnya ada murid yang ingin diakui, misalnya seperti Mas Fadil. Mas Fadil itu dia rumangsa bisa, rumangsa pinter, jadi dia ingin diakui, aku tuh pinter loh Bu Guru, seperti itu, aku tuh bisa nyanyi, seperti itu. Jadi dia ingin kebutuhannya itu terpenuhi, ya, kebutuhan penguasaan. Atau misalnya juga ada yang jadi ketua geng, seperti itu. Ketua geng, aku tuh ketua geng, jadi aku bersikap seperti ini, contohnya. Terus ada kebebasan ini contohnya misalkan di kelas ada murid yang hanya ngobrol sendiri, tidak memperhatikan muridnya. Nah itu mungkin murid tersebut ingin bebas, ingin merasa bebas, ingin merasakan pembelajaran yang berbeda caranya, mungkin dikasih permainan atau diajak ke luar kelas. Nah dari situ kita dapat lihat apakah murid itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya atau memang sedang ada permasalahan. Kemudian yang kelima ada kesenangan. Jadi kalau kesenangan itu misalnya murid itu suka pelajaran olahraga misalnya. Nah saat pelajaran olahraga dia sangat bersemangat sekali. Nah kalau pas pelajaran matematika dia sangat loyo. Nah itu bedanya. Saat jam olahraga dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya, seperti itu. Nah kita akan ulas lebih lanjut di selanjutnya ini. Di sini ada pengertian kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi setiap manusia harus mendapatkan kebutuhan ini. Contohnya, benar apa kata Pak Tarman tadi, tempat tinggal, ada rumah, tempat tinggal atau rumah ya, terus ada makan, ada kesehatan, ada minum, dan banyak lagi yang bisa membuat manusia itu bisa mempertahankan hidupnya. Itu kalau yang fisiologis. Ada juga kebutuhan biologis. Nah, kalau kebutuhan biologis ini bagi Bapak Ibu yang sudah dewasa, yang sudah menikah. Nah, kebutuhan biologis itu adalah suatu bagian dari proses reproduksi yang tujuannya bisa bertahan hidup. Jadi kalau sudah dewasa, kalau kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi akan bagaimana Pak Tarman? Ya kan antara perempuan dan laki-laki itu saling kerjasama, bisa membantu kebutuhan, bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Kalau putra kok, putri nera ono kan bisa. Tuh, jadi kebutuhan bertahan hidup itu ada dua, ada fisiologis itu yang kita rasakan atau fisiknya. Kalau yang kebutuhan biologis adalah batinnya, seperti itu nggih Pak Tarman. Tuh. Nah, jadi kalau kedua kebutuhan itu terpenuhi antara fisiologis dan biologis, maka rasanya akan nyaman, akan ayem. Makan itu Pak. Nah, jadi kalau misalnya fisiologisnya dia tidak terpenuhi, pasti manusia itu akan beda, akan merasa tidak nyaman melakukan sesuatu hal itu, seperti itu. Jadi kalau kebutuhannya terpenuhi semua, orang itu akan nyaman,
akan tentram, hidupnya itu akan merasa bahagia seperti itu. Yang selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan hubungan. Jadi hubungan kita dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok apapun di mana kita bergabung. Jadi kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini kita mencarinya ke orang lain, tapi untuk kebutuhannya kita sendiri. Misalkan contohnya ada murid yang senang bermain voli, nah dia berusaha mencarinya dengan bergabung di klub atau ikut latihan-latihan voli di luar. Nah itu biar murid itu bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya seperti itu. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Jadi kalau kebutuhan penguasaan itu adalah kebutuhan dia ingin diakui atas kemampuannya. Misalnya seperti tadi ada murid yang kalau di kelas itu ingin diakui kemampuannya. Guru, aku tuh pinter loh, aku tuh bisa menjawab soal semuanya dengan benar. Nah itu anak tersebut sedang mencari kebutuhan penguasaan. Tuh, yang selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan itu bebas menentukan pilihan. Di sini kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi contohnya seperti tadi sudah tak sampaikan, misalnya ada murid di kelas, ketika diajar gurunya itu malah mainan, malah jalan-jalan, malah ngobrol sendiri. Nah mungkin murid tersebut sedang mencari kebutuhan kebebasannya. Dia ingin merasa bebas, tidak hanya di kelas terus, seperti itu. Yang selanjutnya kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu adalah suatu kebutuhan untuk mencari kesenangan, biar bisa tertawa, bisa juga sambil bermain. Nah ini contohnya kalau murid itu ketika jam istirahat senang apa sedih kira-kira? Senang, karena dia saat jam istirahat sedang mencari kebutuhan kesenangannya, bisa bermain sama temannya, bisa jajan, bisa ngobrol sama teman sepuasnya. Nah selanjutnya di sini ada suatu kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, gurunya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jadi Dinda itu anak kelas 3 SD ya. Nah, sampai rumah dia nangis, bilang sama ibunya kalau dia tidak suka sama gurunya yang namanya Bu Rani. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kalau jawabannya seperti ini, Bu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi? Kan kebutuhan dasar ada 5 tadi, ada bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan penguasaan. Kalau kalimatnya seperti ini, Bu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara,
kan nggak seru jadinya. Ini kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Bersenandungi, bernyanyi. Kebutuhan apa? Dari kelima tadi pilih salah satu. Kira-kira kalau kalimatnya seperti itu termasuk kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kesenangan, kebebasan, kasih sayang. Nah ini kita lihat bersama-sama, jawabannya adalah kesenangan. Jadi kan dia tuh ingin mengerjakan tugas sambil bernyanyi, karena kan gaya belajar anak-anak itu berbeda ya. Ada yang mengerjakan sambil nyanyi, sambil dengerin musik, sambil ngobrol atau sambil yang lain. Nah itu dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Yang selanjutnya, nah kalau kalimatnya seperti ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Dinda? Bu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kebutuhan dasar apa? Dari kelima tadi loh jawabnya. Pilih salah satu, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, atau kebebasan. Yang mana? Kasih sayang dan rasa diterima. Kita lihat jawabannya. Betul sekali. Dia ingin mendapatkan kasih sayang, ingin dialem kalau guru ini. Yang selanjutnya ada kalimat, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Nah ini kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Dari kelima tadi pilih salah satu. Bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, atau yang lain, atau yang apa? Kira-kira apa kalau kalimatnya aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Apa? Kebutuhan dasar apa? Coba lihat, dijawab dulu jawabannya apa? Kesenangan. Oke, kita lihat. Kebebasan. Aku tuh bosan, masa cuma di kelas terus. Dia ingin bebas, ingin metodenya, ingin yang lain, entah permainan ataupun yang di luar kelas. Sekarang ini kalimatnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Apa? Ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan. Satu lagi apa? Penguasaan. Dari kelima itu tadi, aku sebel gambarku kok nggak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kasih sayang. Kita lihat jawabannya. Penguasaan. Nah, sudah habis. Selanjutnya kita ke materi 5 posisi kontrol. Namun sebelumnya kita ingat kembali, kalau kebutuhan dasar manusia tadi ada berapa? 5. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Nah seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke materi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrolnya adalah kontrol kita sebagai guru ya. Nah, ada 5 posisi kontrol berdasarkan teori kontrolnya Dr. William Glasser. Ada 5. Yang pertama, penghubung.
yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ada manajer. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 5 tadi ya. Ada penghukum, pemantau, manajer, teman, dan pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu yang sebagai kontrolnya tadi dari kelima itu, kira-kira yang terbaik yang mana? Yang mana? Kalau menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang terbaik untuk murid itu yang mana? Bisa beda-beda ini. Mungkin kalau Bida bisa sebagai teman, Bu Hari bisa pemantau. Jadi yang paling baik yang mana? Yang paling baik dari kelima ini adalah yang manajer. Nah, di sini kita kasih contohnya. Tadi kan ada 5. Yang pertama sebagai guru memiliki posisi kontrol penghukum. Nah, jadi penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata. Contohnya ini, patuhi aturan saya atau awas, seperti itu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai, seperti itu. Sudah pernah berkata seperti itu ya? Belum. Nah, belum mustahil. Pasti sudah, walaupun nyerempet titik. Itu adalah posisi kontrol Bapak Ibu sebagai penghukum. Yang selanjutnya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi kita berbicara, tapi anak itu perasaannya agak kecewa dengan apa yang kita omongkan. Jadi biasanya guru akan bersuara lebih lembut, akan menggunakan keheningan yang membuat anak tersebut menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya ada anak yang salah, lalu Bapak Ibu guru panggil ke kantor. Nah, pastikan anaknya sudah merasa merasa rendah diri, merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari Bapak Ibu gurunya. Nah, ini ada contoh-contoh kata-kata yang biasanya diucapkan oleh posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Contohnya, Bu guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Sudah pernah mengatakan seperti itu? Sudah. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ini posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini kalau posisi kontrol sebagai teman itu biasanya tidak akan menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol murid melalui nasihat kita atau ajakan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Di sini kalau posisi kontrol sebagai teman itu menggunakan hubungan baik, biasanya kata-katanya itu agak humor, agak lucu, jadi tidak menyakiti yang kita ajak bicara. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Misalkan Bapak Ibu sedang menunggu di kelas lain yang gurunya tidak ada. Nah, Bapak Ibu di kelas tersebut berbicara, ayolah bantu Bu guru ya supaya kelasnya tidak ramai, misalnya seperti itu. Terus lagi, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Terus, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Sudah pernah berbicara seperti itu belum? Nyerempet Siti ya. Nah, itu adalah Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Kalau pemantau itu berarti mengawasi ya. Pada saat kita memantau atau mengawasi, kita bertanggung jawab
perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, jadi kita memantau atau mengawasinya itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuatnya. Misalkan kalimatnya ini, peraturannya apa? Apakah kamu ingat peraturan kelasmu? Seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa dari perilaku kesalahanmu tadi? Seperti itu. Sudah pernah mengatakan seperti itu belum? Nyerempet beberapa ya. Misalnya ada anak yang melanggar, terus Bapak Ibu mengingatkan, apakah kamu lupa dengan kesepakatan kelas kita? Nah, seperti itu termasuk posisi kontrol memantau. Jadi kita memantau, mengawasi, mengingatkannya kembali ke aturan yang sudah dibuat. Nah, ini yang terakhir, yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Jadi posisi kontrol manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau kontrol manajer itu sebagai guru, kita hanya memfasilitasinya saja dengan kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini, ini mengingatkan kembali ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Terus, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, seperti itu. Jadi, sebagai guru, dalam posisi kontrol manajer ini kita berusaha memfasilitasi murid agar murid itu bisa mengingat kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan bisa mencari solusi dari permasalahan yang murid itu perbuat. Sudah pernah berkata seperti ini belum? Sudah belum? Belum. Yang parah sendiri, apa rencanamu, apa solusimu, apa langkah terbaikmu, seperti itu ya. Nyerempet situ. Oke. Nah, di situ Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kira-kira ini ada pernyataan dan siapa yang mengatakan. Tadi kan posisi kontrolnya ada 5 itu ini aja. Ada penghukum, pemantau, manajer, teman, dan pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira kalau kata-katanya ada pernyataannya ini, kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk posisi kontrol apa tadi? Membuat merasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lihat jawaban yang betul. Nah, tadi yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Terus yang ketiga, ayolah. Ini ada kata ayolah, jadi kita sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kan guru memantau, melihat dapat stiker atau enggak. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah sebagai penghukum. Nah, ini materi kita yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi yang namanya segitiga pasti ada 3 tindakan. Apa saja itu? Kita lihat bersama-sama. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses
yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya ada 3, dari yang bawah sini ya. Ini biru ke sini, ke atas terus turun. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu kita menanyai permasalahannya apa. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu kita juga membayangkan Bu Guru itu juga senang kalau kamu itu misalnya bermain seperti itu. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini seperti tadi, apakah kamu ingat tentang kesepakatan kelas kita, seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan dari langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan. Nah, contoh kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi saat ada murid Bapak Ibu yang berbuat kesalahan, langkah awalnya kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dulu, kita cari tahu dulu kenapa kok anak itu bisa berbuat kesalahan. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu bisa berperilaku, bisa membayangkan kalau Bapak Ibu itu ada di posisi anak tersebut. Contoh kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini ada, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Bisa juga seperti ini, ada anak yang terlambat karena bangun kesiangan. Nah, pada langkah validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu guru bisa mengucapkan, Bu Guru juga suka nonton TV sampai malam. Bu Guru juga pernah bangun kesiangan karena bangun kesiangan itu enak kalau Bu Guru. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Tapi menurut kamu kalau bangun kesiangan itu termasuk perbuatan yang bagaimana? Kita masuk ke langkah yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu pada dasarnya itu untuk mengulas kembali dari dalam diri anak, mengingatkannya kembali kepada keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat. Apa nilai-nilai keyakinan yang kamu sepakati kemarin, terus kamu mau jadi orang seperti apa, seperti itu. Ada 3 langkah ya tadi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini kemarin saya juga sudah membuat video contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada murid saya kelas 1. Di situ permasalahannya adalah ketika saat jam upacara, anak tersebut malah tidak ikut upacara, malah sembunyi di belakang situ katanya. Terus saya tanya-tanya, lagi setel kok? Buka apa? Selamat siang. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Dari yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi saya menanya kenapa kok kamu nggak ikut upacara, tapi jawabannya Iren ini seperti nggak
sadar dia salah. Jadi ini masih langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi guru menanyai kenapa kok murid itu nggak ikut upacara. Kita tanya sebabnya apa, alasannya apa. Nah ini sudah masuk ke langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yang kedua ini. Jadi kita membayangkan kalau kita ada di posisi anak itu. Nah ini sudah masuk ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita gali nilai-nilai yang dimiliki oleh anak dengan mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuatnya. Ini diingatkan kembali tentang kesepakatan kelas, keyakinan yang telah dibuat, ada nilai disiplin. Jadi Mbak Iren ini melanggar nilai disiplin sesuai keyakinan kelasnya. Terus mencari solusi dari permasalahannya apa. Itu tentang langkah penerapan segitiga restitusi. Nah itu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan karena ada tugas. Itu pemaparan materi tentang budaya positif pada pagi sampai siang hari ini, dan ini sampai di sini dulu pengibasan budaya positif ya. Nah, nanti Bapak Ibu saya kirimkan link daftar hadir, nanti bisa diisi, bisa muncul sertifikatnya. Oke. Sekian kegiatan pengibasan budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sokomoyo, Kabupaten Kulon Progo. Perkenalkan, nama saya Mardiono, Kepala SD Negeri 1 Sokomoyo. Terima kasih kepada Mbak Rina, calon guru penggerak Angkatan 11 yang telah melaksanakan kegiatan pengimbasan pada pagi hingga siang hari ini, yang telah menyampaikan budaya positif pada kami di SD Negeri 1 Sokomoyo. Dengan adanya kegiatan ini tentu saja akan menambah wawasan pengetahuan bagi kami keluarga SD Negeri 1 Sokomoyo, terutama Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas mengajar di SD Negeri 1 Sokomoyo ini. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya ini akan meningkatkan prestasi dan pengetahuan di SD Negeri 1 Sokomoyo ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni salah satu guru SD Negeri 1 Sokomoyo setelah mengikuti
Diseminasi budaya positif. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya dalam pembahasan Bu Rina tadi. Sangat-sangat bermanfaat bagi saya karena saya menjadi tahu tentang apa itu kontrol terhadap anak-anak, tentang konsekuensinya atau hukuman untuk anak-anak. Semoga dengan pembahasan ini kami menjadi lebih bijak dengan anak-anak, dan untuk Bu Rina semoga nanti lancar sampai selesai. Terima kasih. Demikian aksi nyata modul 1.4 Diseminasi budaya positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.